Em, kali ini kita membahas mengenai fisika, yaitu mengenai fluida. Ya, kita akan mempelajari tentang fluida. Nah, fluida ini kan dalam benak kita itu adalah suatu cairan, ya. Pasti seperti itu kita kan. Pasti dimana fluida itu dikaitkan dengan cairan, kekentalan, kan begitu. Atau secara definisi sebenarnya fluida itu adalah suatu zat, ya. Zat itu kan ada beberapa macam: zat padat, zat cair, dan zat gas. Namun biasanya di sini diarahkan dalam fasa zat cair, yaitu adalah zat yang mengalir. Jadi fluida itu adalah suatu nama yang dimana memiliki suatu fenomena zat yang mengalir. Ya, contohnya apa itu? Nggak bisa, maksudnya nggak hanya cair saja, tetapi yang pertama yaitu adalah zat cair, dan yang kedua adalah gas. Gas kan tentu mempunyai suatu aliran, atau misalnya bisa mengalami pergerakan seperti itu kan. Nah, fluida itu bisa di dalam zat cair atau zat gas. Nah, di sini sifat daripada fluida itu ada berapa macam. Yang pertama bisa bersifat statis atau apa dinamis. Namun kita akan membahas mengenai statis dulu, di mana zatnya itu dalam kondisi diam. Ya, oke. Yang pertama kita akan membahas tentang fluida statis. Fluida statis. Nah, fluida statis ini kan kalau kita pandang itu statis itu apa? Diam. Jadi kita akan mengalami suatu gejala sifat daripada suatu zat yang diam. Jadi kita akan menganalisa ya tentang apa? Tekanan hidrostatis. Nah, sepertinya kita akan buat contoh. Misalkan ini ada bejana, ya. Bejana ini diisikan oleh zat cair, misalkan. Ini zat cair, ini zat cair misalkan. Yang dimana diletakkan di dalam sebuah bejana misalkan. Nah, dimana ketinggian air ini misalkan mempunyai ketinggian setinggi H. Nah, kalau kita mau mencari tekanan di seberang titik, itu ada rumusnya apa? Yaitu didefinisikan sebagai ini. Dimana tekanan hidrostatis pada saat titik H itu didefinisikan sebagai rho dikali gravitasi dikali ketinggian. Dimana tekanan hidrostatis atau tekanan air itu bisa ada suatu kaitannya daripada massa jenis. Ini kan rho, ini kan massa jenis, ya. Massa jenis. G ini adalah gravitasi, tentu ini mempengaruhi kecil atau besarnya gravitasi yang kita tempati, tentu akan mempengaruhi suatu tekanan dalam suatu bejana, zat cair yang dalam bejana, dan ketinggian, ya. Nah, dimana biasanya untuk massa jenis zat cair itu kilogram per meter kubik secara normalnya, dan yang lainnya itu untuk percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Tinggi zat itu bisa meter, tapi tergantunglah apa yang eh, konteks dari situ. Nah, di sini kita harus tahu bahwa pada suatu benda yang dimana terletak pada kedalaman tertentu itu dipengaruhi oleh dua tekanan. Dipengaruhi oleh dua tekanan. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah dipengaruhi dengan tekanan hidrostatis, dan dipengaruhi oleh tekanan udara. Ya, ada dua hal itu yang mempengaruhi. Jadi berdasarkan suatu tekanan hidrostatis maupun tekanan udara, maka tekanan mutlak pada benda itu dapat didefinisikan ulang sebagai berikut, yaitu tekanan adalah tekanan awal ditambah tekanan pada saat ketinggian tertentu akan didefinisikan kembali tekanan awal ditambah, kita tahu bahwa ini mempunyai suatu definisi adalah ini, yang artinya kita substitusikan rho
dikali G kali H tekanan tertentu. Ya, jadi ini definisi daripada tekanan mutlak tersendiri di suatu tempat, yaitu tekanan awal ditambah dengan tekanan pada saat ketinggian tertentu. Dimana kita lihat untuk tekanan 0 ini itu kita pandang daripada dari ketinggian permukaan laut. Biasanya secara satuannya untuk satu ATM itu adalah 10 pangkat 5 Pascal. Ya, Pascal ini adalah satuan daripada tekanan. Begitu. Nah, itu untuk yang pertama pembahasan kita mengenai fluidostatis, di mana subtopiknya itu adalah tekanan hidrostatis. Nah, masih dalam topik fluidostatis, kita akan membahas tentang hukum utama daripada hidrostatistik. Ya, kita akan membahas mengenai hukum utama hidrostatistik. Ini apa? Hukum utama hidrostatistik. Apa hukum utama daripada hidrostatistik? Jadi, hukum utama hidrostatistik itu menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu kedalaman yang sama dan dalam fluida yang sama, maka tekanan hidrostatiknya itu akan sama besar. Jadi di sini ada dua aspek yang harus kita perhatikan, yang dimana menghasilkan suatu hal yang sama besar, yaitu adalah suatu titik kedalaman, atau didefinisikan sebagai H, ya, dimana mempunyai suatu fluida yang sama, dimana besar tekanan yang dipengaruhi daripada suatu titik ketinggian daripada fluida ini itu tekanan hidrostatiknya sama besar gitu. Jadi kita ganti lagi warna hitam. Misalkan di sini kita akan buat bejana U. Ini misalkan kita buat bejana U. Misalkan kita buat di sini titik 1 misalnya ya. Di sini titik 1 dan di sini kita buat titik 2. Nah, terus ini untuk zat yang satu misalkan ya, zat 1. Nah, tiba-tiba ada zat lagi yang ditambahkan di sini, dimana mempunyai ketinggian H1 misalkan. Dan ini dari sini, dari titik 1 sampai ke sini kan mempunyai suatu sisa tuh misalkan. Nah, ini juga adalah H2. Jadi ada aspek yang dimana kita bisa menganalisis fluida antara beberapa beda zat cair di situ. Atau secara matematikanya kita dapat mendefinisikan berdasarkan definisi pada hukum utama mengatakan bahwa semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama dan dalam fluida yang sama. Atau kita definisikan bahwa jika tekanan 1 akan sama dengan tekanan 2, maka akan sama juga dengan P1 dikali ketinggian H1 dikali G, atau P2 dikali G dikali H2. Karena ini gravitasinya itu dimana pada saat titik yang sama, lokasi yang sama, maka gravitasinya akan sama. Maka kita akan mengalihkan akan sama, atau kita akan dapat tekanan 1 H1 akan sama dengan rho 2 H2. Ya. Nah, inilah hukum utama dari hidrostatistik, yaitu sekali lagi bahwa semua titik itu di mana terletak pada kedalaman sama akan mengalami fluida yang sama. Jika fluida yang sama, maka apa? Maka besar tekanan hidrostatiknya sama besar. Nah, masih topik yang sama, kita akan masih membahas tentang fluidostatis. Kita akan membahas mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal. Ya, apa itu hukum Pascal? Tadi kan kita singgung tuh mengenai satuan Pascal pada tekanan, yaitu bahwa 1 ATM adalah 10 pangkat 5 Pascal. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa hukum Pascal. Jadi hukum Pascal itu menyatakan tekanan yang dimana diberikan pada suatu fluida dalam ruangan tertutup.
Nah, di mana fluidanya dalam ruang tertutup ini akan diteruskan kembali ke dalam segala arah dan sama besar. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita buat misalkan seperti ini. Set, set, set. Nah, terus kita ada cairan di sini. Ini misalkan A1 dan A2. Ini apa? Ini adalah luas penampang. Ya. Ini kan cairan. Nah, jika kita memberikan gaya pada F1 pada A1, maka akan terjadi pula gaya yang dimana mempengaruhi di A2, sehingga akan mengakibatkan ada tekanan di sini. Nah, jadi kita dapat mendefinisikan daripada hal tersebut. Didefinisikan rumusnya itu adalah F1 per A1 akan sebanding dengan F2 per A2. Ya. Nah, F itu adalah gaya yang diberikan. Contohnya kalau kita cara aplikasi sehari-hari itu adalah dongkrak yang pertama. Ya kan? Dongkrak. Dan yang kedua contohnya adalah misalkan kita mau pergi ke workhouse, misalnya workhouse. Terus kita melihat bahwa mobil itu diangkat gitu. Nah, diangkat itu diaplikasikan berdasarkan teorema Pascal gitu loh. Dimana jika kita berikan tekanan sehingga akan memberikan suatu tekanan juga atau akan timbal balik, yang dimana didefinisikan sebelumnya tekanan itu akan pergi ke segala arah gitu loh. Yang pertama misalnya nih, secara ini aja lah ya. Yang pertama aplikasinya itu penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Rem hidrolik. Ya. Rem hidrolik itu apa? Rem hidrolik itu adalah rem angin. Ya, misalkan bus itu kan, atau misalnya truk itu nggak bisa, bukannya nggak bisa ya, maksudnya nggak akan efektif dikarenakan massa truk atau bus itu sangat besar sehingga tidak bisa menggunakan rem konvensional, yang dimana harus diganti dengan rem hidrolik. Ya, nah itu adalah rem yang biasanya pada muatan kendaraan yang besar gitu, atau rem cakram gitulah kan, rem cakram. Yang kedua adalah pompa hidrolik. Pompa hidrolik ini juga menggunakan suatu konsep Pascal. Yang ketiga apa? Dongkrak hidrolik. Yang terakhir adalah tempat duduk pemisah. Nah, jadi luas penampang itu pun sebenarnya rumusannya itu berbeda-beda tergantung luas permukaan kan, jenisnya. Tetapi kita di sini dalam tanda kutip lingkaran luas penampangnya, dimana didefinisikan pi r kuadrat, atau dapat juga kita definisikan V d square dibagi dengan 4. Ya, biasanya luas permukaannya itu kita rumuskan sebagai itu. Maka berdasarkan ini kita dapat bisa definisikan secara matematis untuk secara generalisasi daripada hukum Pascal. Didefinisikan sebagai F1 A1 F2 per A2 akan sama dengan R1 per R2 kuadrat, atau D1 per D2 kuadrat. Ya. Nah, ini untuk hukum Pascal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes itu secara konteksnya itu misalnya kita itu mencelupkan benda padat misalnya atau benda apapun itu ke dalam zat cair. Nah, benda ini akan mendapat gaya di mana gayanya itu ke atas, di mana gaya ke atas itu diakibatkan daripada suatu zat cair ini, ya massa jenis zat cair ini. Contohnya ada ini apa namanya nih, batu misalkan. Nah, batunya itu kan mempunyai massa ya Wb misalkan, berat batu. Terus dimasukkan ke dalam
bejana misalkan, terus dimasukkan ke sini lah misalkan ya, ini batunya nih, ini WB. Nah, hukum Archimedes itu menyatakan bahwa air yang dalam bejana itu memberikan gaya ke atas untuk batu, sehingga dia akan mempunyai tiga sifat. Yang pertama, dia bisa mengapung, ia bisa tenggelam, dan dia bisa apa, tetap pada posisinya atau berenang-berenang gitu. Nah, atau berdasarkan suatu ini, bahwa hukum Archimedes definisikan bahwa Fb, gaya batu, itu adalah gaya daripada suatu batu, gaya Wu dikurangi Wa gitu ya. Beratnya saling mengurangi, atau gaya A adalah rho F kita kali dengan PBF dikali G. Ini merupakan hukum Archimedes secara umum. Nah, WU ini apa nih? WU. Nah, WU ini itu biasanya definisikan sebagai tekanan, volume, dan gravitasi, yang dimana berat pada saat di udara. Ya, WU itu adalah berat benda pada saat di udara. Sedangkan WA adalah suatu berat benda dalam zat cair. Berat benda zat cair. Nah, sedangkan FA itu adalah gaya angkat. Jadi kan ini kan ada gaya yang diakibatkan oleh cair yang bisa mengangkat ini, atau FA itu, ini FA. Dan PBF itu adalah volume benda, rho itu adalah sebaik. Nah, jadi ada tiga syarat ya. Ada tiga syarat benda bisa tenggelam, bisa melayang, atau terapung. Apa yang menyebabkan benda itu bisa tenggelam, bisa melayang, bisa terapung? Nah, di sini kita akan menjelaskan. Yang pertama, yang tenggelam dulu ya. Tenggelam. Nah, benda akan tenggelam dalam cairan jika apa? Jika beratnya itu lebih besar daripada gaya angkat ke atas. Atau misalnya kita definisikan, artinya bahwa rho B itu harus lebih besar daripada rho A. Maka jika dia memenuhi syarat ini, maka akan menimbulkan suatu benda yang tenggelam. Jadi massa jenis daripada benda padat ini lebih besar daripada benda cair, sehingga mengakibatkan benda padat yang ada di dalam cair itu tenggelam. Ya, ini kita harus pahami syaratnya. Selanjutnya, untuk yang melayang, untuk syarat yang melayang, benda akan melayang jika berat sama dengan gaya apungnya, atau bahwa tekanan B akan sama dengan tekanan A. Jika dia memenuhi syarat ini, tentu benda di dalam air akan secara otomatis mengapung di dalam cairan tersebut. Selanjutnya akan tenggelam, seperti kebalikannya daripada mengapung, di mana beratnya harus kurang dari gaya A, tentu rho B harus lebih kurang dari rho A, yang akan mengapung bendanya ya. Nah, itu untuk hukum Archimedes. Itu aja sebenarnya yang penting. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tegangan permukaan. Tegangan permukaan. Nah, kita ganti warna hitam. Nah,
Apa itu tegangan permukaan? Jadi kita bisa menganalisa loh tegangan permukaan. Misalkan air itu kan jika ada laler atau nyamuk gitu kan, dia itu bisa tuh apa namanya itu, kayak jalan di air gitu. Nah, dia bisa jalan di air dikarenakan ada tegangan permukaan atau kapilaritas di dalam permukaan cairan ini, yang dimana tegangan permukaan ini itu adalah suatu gaya yang dikerjakan oleh selaput daripada suatu permukaan tiap satuan panjang. Biasanya untuk tegangan permukaan itu didefinisikan atau misalnya disimbolkan sebagai ini, adalah disimbolkan biasanya dalam ini bentuk kapilaritas, itu disimbolkan ini kayak lambda, bukan lambda, gamma adalah tegangan permukaan per 2L. Nah, apa itu tegangan permukaan itu? Ya itulah tegangan permukaan yang kita cari. Biasanya satuan daripada tegangan permukaan itu adalah N per meter atau Newton per meter. Sedangkan F itu adalah gaya yang bekerja pada permukaan yang dimana diberikan dalam satuan Newton. Untuk L itu adalah panjang permukaan, biasanya dibentuk dalam satuan meter. Selanjutnya, ini kan tegangan permukaan nih. Kita udah membahas mengenai secara apa. Selanjutnya, kita membahas mengenai capillarity atau kapilaritas. Apa kapilaritas itu? Nah, jadi kapilaritas itu adalah suatu gejala naiknya atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. Biasanya itu kita temukan dalam bentuk air yang hampir penuh. Kalau kita lihat, perhatikan itu misalnya gejalanya itu di cangkir, misalkan di gelas kita masukkan air, tentu dia akan mengalami kayak semacam condong atau cekung, cembung atau cekung. Nah, itulah dinamakan dengan kapilaritas. Atau secara apanya itu di sketsanya lah. Itu misalkan nih ada apa sih namanya ini? Apa sih namanya ini? Bejana ya, bejana ini ada diisi air. Nah, terus dimana kalau kita lihat sudut pandang ke sini tentu akan mempunyai sudut theta kan. Nah, jadi sudut ini yang akan apa sih namanya itu, mempengaruhi daripada kapilaritas dari air. Nah, dimana dirumuskan itu misalkan disimbolkan yaitu 2 dikali gamma dikali cos theta dibagi dengan rho dikali G dikali R. Nah, ini itu adalah apa? Tegangan. Seperti yang tadi, tegangan permukaan. Kapilaritas pun artinya dipengaruhi oleh aspek tegangan permukaan. Selanjutnya theta itu sudut kontak. R itu apa? R itu adalah jari-jari. Jari-jari apa? Jari-jari yang benda yang dimaksudkan. Dan G itu adalah percepatan gravitasi, rho itu massa jenis, dan Y ini adalah kapilaritas yang merupakan apa? Tinggi atau naik turun zat cair. Nah, di sini ada apa sih namanya? Sorry, ini kita hapus dulu ya. Ada catatan yang harus kita perhatikan. Catatan yaitu adalah jika X nya adalah apa namanya itu, volume awal dikali C, yang dimana didefinisikan bahwa gaya kohesi itu lebih besar daripada gaya ASI, dan dimana permukaan zat cair ini akan berbentuk cembung dengan syarat bahwa apa, gaya kohesi itu lebih besar daripada gaya adhesi, dia akan membentuk cembung.
untuk kapilaritasnya ya. Ini syaratnya. KSI lebih besar daripada ADC. Nah, contohnya apa cairannya? Yaitu raksa. Raksa itu pasti kalau kita lihat itu ujungnya itu akan cembung. Nah, terus jika tetanya itu lebih besar, kurang daripada 90 derajat, atau gaya koheksinya itu lebih kecil daripada gaya adesinya, maka dia akan berbentuk cekung. Contohnya apa? Yaitu air. Jadi raksa kapilaritasnya itu akan membentuk cembung, sedangkan air kapilaritasnya itu akan membentuk cekung. Nah, itu dia secara singkatnya. Selanjutnya membahas inilah aspek-aspek daripada fluidostatis, di mana kita menganalisis zat yang bisa mengalir tetapi cairannya itu diam. Nah, di sini kita bahas, tadi sudah kita bahas apa aja? Yaitu aspek-aspeknya. Kita kembali ke slide sebelumnya, yaitu adalah tekanan hidrostatik. Terus kita udah membahas tentang hukum utamanya. Kita udah membahas tentang tekanan. Kita juga udah membahas tentang hukum Pascal. Kita juga udah membahas tentang Archimedes, syarat-syarat tenggelam, melayang, dan terapung gitu. Selanjutnya juga kita udah membahas tentang kapilaritas, serta juga kita telah membahas mengenai tegangan permukaan. Itu adalah aspek-aspek daripada fluidostatis. Selanjutnya kita membahas mengenai fluida dinamis. Ya, jadi statis itu adalah kebalikan daripada dinamis. Artinya kita akan menganalisis suatu zat yang bisa bergerak tetapi zatnya bergerak gitu. Nah, jadi kita tahu kan bahwa hidrodinamik dari bahasanya adalah hydro dan dynamic. Artinya kita membahas tentang mekanika daripada air. Artinya kita tidak bisa mendefinisikan bahwa hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya, dan juga kita juga mempelajari tentang tekanan daripada suatu zat ini yang bergerak. Jadi fluida yang dibahas dalam bab ini itu adalah apa konteksnya? Fluida ideal. Ya. Konteksnya dalam fluida ideal. Apa itu fluida ideal? Fluida ideal itu adalah fluida yang dimana tidak mengalami suatu perubahan volume dan gaya gesekan selama dia bergerak. Nah, itulah dinamakan dengan fluida ideal. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai yang pertama, debit. Nah, debit itu apa? Nah, debit itu adalah aliran daripada cairan yang bergerak atau melewati tempatnya, atau misalkan air yang melewati selang. Nah, kita bisa mengukur besarannya itu biasanya dinamakan dengan debit. Nah, jadi debit itu adalah aliran yang biasanya disimbolkan Q secara matematiknya, yang dimana merupakan suatu besaran yang menunjukkan banyaknya volume fluida yang melewati suatu penampang dalam waktu tertentu. Jadi bergantung waktu. Semakin tinggi waktu, namun kecepatan alirnya juga semakin tentu, juga debitnya semakin besar. Dalam tanda sketsanya itu misalkan ada cairan, terus ada keluar air di dalam pipa, dimana mempunyai luas penampang A misalkan, terus airnya keluar dengan kecepatan V. Sehingga daripada suatu sketsa ini kita bisa membuat matematisnya, yaitu apa? Artinya Q adalah perkalian alas penampang dikali V. Artinya bergantung daripada alas penampang dan kecepatan dari alas penampang daripada pipa dan kecepatan air. Atau kalau kita kaitkan lagi dengan waktu, Q adalah V per T.
V itu adalah volume dan T itu adalah waktu. Ya. Oke. Itu pembahasan mengenai sedikit tentang debit. Nah, selanjutnya kita membahas yang kedua, yaitu asas kontinuitas. Asas kontinuitas. Apa itu asas kontinuitas? Jadi gini. Tadi kan kita membahas dalam konteks fluida ideal, yang dimana fluida sempurna. Nah, fluida ini itu adalah zat alir yang dimana tidak dapat dimampatkan, dan dia juga tidak memiliki kekentalan. Nah, kekentalan itu misalnya dalam hal lainnya itu adalah viskositas. Yang secara definisinya itu merupakan suatu hasil kali lajuran daripada aliran fluida dengan luas penampang, di mana luas penampangnya ini konstan atau tetap. Secara definisi atau kita sketsakan, misalkan ada tabung, ini misalkan ada tabung, misalkan misalkan kita anggap ini ada A1 dan A2 di mana A1-nya tentu lebih besar dari A2. Nah, terus dari sini kecepatannya itu P1. Nah, saat dia di sini, pada saat aliran airnya itu keluar di A2, tentu kecepatannya ini akan berubah diakibatkan adanya suatu alas penampang yang semakin kecil, atau A1 lebih besar akan berubah menjadi V2. Nah, dari asas kontinuitasnya itu secara matematika daripada sketsa ini kita dapat mendefinisikan rumus seperti ini. Artinya Q1 akan sama dengan Q2. Kita tahu bahwa daripada Q itu adalah dinamakan debit, kita substitusikan itu adalah A kali V. Artinya Q1 adalah A1 dikali V1 yang merupakan A2 dikali V2. Nah, inilah yang disebut daripada asas kontinuitas. Nah, di sini kita harus tahu, jika luas penampang tempat fluidanya mengalir itu lingkaran, maka kita akan merumuskan A-nya itu adalah apa? Pi R kuadrat, atau Pi dikali D per 2 kuadrat, atau Pi D kuadrat per 4, karena 2 pangkat 2 adalah 4. Kan gitu. Nah, atau kalau misalnya kita kaitkan dengan volume, artinya V1 banding V2 akan sebanding dengan A2 per A1, dimana kita tahu A-nya adalah sebagai berikut. Artinya kita bisa artikan bahwa R2 per R1 kuadrat, atau akan sama dengan D2 per D1 kuadrat. Nah, itu untuk asas kontinuitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Bernoulli. Apa hukum Bernoulli? Jadi gini. Jadi ada hukum yang dimana untuk hukum energi mekanik itu kan penjumlahan daripada kinetik dan potensial, kan begitu. Dimana energi mekaniknya itu berlaku untuk fluida yang bergerak. Jadi ada namanya ilmuwan yang bernama Bernoulli. Bernoulli ini adalah fisikawan yang dimana dia melakukan penelitian, dimana penelitian Bernoulli itu mengatakan bahwa suatu fluida yang bergerak itu akan mengubah energi menjadi tekanan. Jadi berpengaruh terhadap energi potong, yang mana akan mempengaruhi juga tekanan.
Jadi hukum Bernoulli itu menyatakan bahwa jumlah tekanan itu adalah suatu energi kinetik persatuan volume, dan untuk energi potensial adalah persatuan volume yang dimana memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal ini. Jadi misalkan gimana ya, atau secara matematiknya aja lah, kita ganti warna, misalkan jadi ganti warna merah, itu didefinisikan sebagai ini: tekanan 1 ditambah dengan rho, sorry kita hapus dulu ini, oke kita hapus, rho dikali G dikali H1 ditambah setengah rho V1 kuadrat akan sama dengan tekanan 2 ditambah rho dikali G dikali H2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ini kan sebenarnya mirip dengan energi potensial kan, kalau misalnya energi jadi disebut MGH kan. Nah, ini kan mirip, jadi untuk masanya itu dikaitkan dengan rho. Nah, ini artinya adalah energi potensial daripada fluida. Sedangkan ini itu adalah energi kinetik daripada fluidik mekanika. Itu didefinisikan sebagai setengah mp kuadrat. Sebenarnya sama, yang dimana memenuhi hukum kekekalan energi mekanik. Gitu aja konsepnya. Nah, itulah yang rumusan yang diteliti oleh Bernoulli. Nah, jadi ada penerapan daripada hukum ini. Apa penerapannya? Penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama adalah percobaan Torricelli. Jadi Torricelli melakukan suatu percobaan seperti ini, misalkan ada tabung, tapi diberikan bolongan di sini misalkan. Nah, bolongan ini jika tabungnya itu mempunyai suatu cairan yang penuh, terus diberikan bolongan, tentu airnya itu akan keluar. Tuh, misalkan di sini, tahu misalkan ini sejauh X misalkan, ya kan? Terus kita bisa menganalisis lagi dari titik sini sampai sini itu dinamakan H2, sedangkan full daripada ketinggian dari tabungnya itu adalah H1. Dari sini, kita hapus dulu ya, atau kita hapus dulu nih. Dari sini itu namanya H1, ini H2, H1 untuk keseluruhan tabung itu adalah H. Jadi Torricelli ini melakukan suatu percobaan pada sebuah tangki, di mana tangkinya ini mengalami suatu kebocoran. Nah, akibat daripada lubang dinding ini, seperti yang kita bisa lihat dari gambar ini, diameter lubangnya itu kecil. Nah, diameter lubang ini itu mempengaruhi kelajuan air yang keluar, yang juga mempengaruhi juga daripada suatu ketinggian daripada jatuh itu. Jadi mempengaruhi jarak daripada kecepatan air itu. Nah, daripada percobaan Torricelli biasanya dirumuskan sebagai berikut. Untuk kecepatan air yang keluar itu didefinisikan sebagai akar 2GH. Ini biasanya dirumuskan daripada KKN energi mekanik juga ya. Itu akar 2GH. Ini untuk kecepatan air. Nah, kita ini kecepatan air yang keluar daripada tabung. Yang kedua adalah jarak jatuh air. Biasanya disimbolkan X, atau inilah kita ukur. Untuk jarak jatuh air itu ada didefinisikan V kali T, atau
2 akar H1 dikali H2. Nah, untuk waktu pun juga kita bisa analisis. Jadi, berapa waktu yang bisa ditempuh pada saat X kini misalnya gitu. Nah, waktu untuk jatuh di tanah itu didefinisikan T itu biasa dirumuskan sebagai ini, yaitu H2 adalah setengah GT kuadrat. Ini kan didapatkan daripada suatu persamaan apa sih namanya itu, kinematik ya, daripada gerak jatuh bebas, karena kita mau mencari T. Jadi 2H2 adalah GT kuadrat, maka T kuadrat adalah apa? 2H2 dibagi G, yang dimana T adalah akar 2H2 dibagi dengan G. Nah, itu dia untuk definisi daripada waktu jatuhnya air. Ada 3 rumus di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pesawat terbang. Pesawat terbang. Nah, jadi kita akan menganalisis namanya hukum apa, termasuk hukum Bernoulli juga, dimana misalkan ada sayap pesawat, namanya kayak gini lah misalnya sayap pesawatnya ya. Nah, terus kita bisa melihat di sini tek 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 tek. Kita akan menganalisis pergerakan udara pada gaya pesawat misalkan. Nah, di sini misalkan ada kelajuan udara. Kelajuan udaranya itu melewati atas daripada sayap pesawat terbang. Nah, dikarenakan ada aliran udara ini akan memberikan tekanan ke bawah, di mana tekanan sebesar PA misalkan. Nah, sama sebaliknya. Jadi ada kecepatan B yang dimana misalnya melewati bawah pesawat, tentu akan memberikan tekanan ke atas sebesar PB. Jadi pada pesawat terbang pun untuk konsep daripada Bernoulli atau konsep Bernoulli yaitu dipakai. Nah, jadi kan kita lihat di situ bahwa bagian atas sayapnya itu melengkung. Nah, karena pelengkungan ini sehingga akan mengakibatkan suatu kecepatan udara di atas sayap, atau kita definisikan sebagai P2, itu lebih besar daripada suatu kecepatan udara di bawah sayap. Jadi dikarenakan untuk melengkung mengakibatkan kecepatan daripada suatu kecepatan udara di atas sayap V2 itu lebih besar dari kecepatan sayap P1. Nah, dikarenakan P2 lebih besar daripada P1, ini mengakibatkan suatu gejala, yaitu apa? Tekanan udara dari atas, tekanan udara daripada atas ini tekanan itu lebih besar daripada tekanan udara di bawah pesawat. Di bawah sayap. Nah, dikarenakan gejala ini sehingga kita dapat simpulkan bahwa gaya yang di bawah sayap, atau kita definisikan sebagai F1, itu pasti lebih besar daripada suatu gaya atas. Kan gitu. Maka daripada suatu gejala ini, maka akan terjadi suatu gaya angkat yang dimana mengakibatkan pesawat bisa terbang. Nah, itulah mekanika yang menyebabkan pesawat bisa terbang daripada hukum Bernoulli.
Jadi secara matematiknya lagi, jika kecepatan A lebih besar daripada kecepatan B, maka tekanan A tentu lebih kecil daripada tekanan B. Kan begitu. Atau secara matematiknya lagi didefinisikan bahwa perubahan tekanan PB dikurangi PA jika kita kalikan dengan alas penampang akan sama dengan F, atau kita dapat definisikan setengah rho udara kita kalikan dengan perubahan kecepatan udara, atau VA kuadrat dikurangi VB kuadrat. Ya, kembali lagi seperti hukum kekekalan energi atau hukum energi kinetik, kan gitu. Nah, ini dia ya, kita harus pahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang pipa penturimeter. Pipa penturimeter. Nah, jadi saya mau gambarkan dulu, misalkan nih ada ini ya. Misalkan ya gini. Di sini kita paham misalkan ada air, ya ini juga apa? Ini di sini ada air, misalkan. Terus ada selisih di sini, ada selisih. Nah, tentu kalau misalnya ada selisih dari pandingan sini, tentu ada ketinggian kan, namanya H misalkan. Terus dari sini sampai ke sini itu disebut H1 misalkan. Terus di sini kita analisis lagi, itu H2. Nah, dimana kan sini berbeda-beda kan. Nah, ini untuk ini tuh, ini kita namakan A1, dimana dari A1 itu mengalir kecepatan 1. Nah, dikarenakan ada perbedaan luas penampang, tentu mengakibatkan kecepatan yang berubah, sehingga di sini alas penampang kedua akan mengakibatkan kecepatan 2. Nah, juga mempengaruhi daripada ketinggian-ketinggian daripada fluida-fluida ini. Ya. Nah, itulah konsep dari kita mau gambar dulu untuk pipa penturimeter. Jadi ada namanya itu alat ukur Venturi. Nah, Venturi itu di alat ukur itu disebut dengan Venturimeter. Di mana alat ukur itu dipasang di dalam suatu pipa aliran. Nah, di mana alat ini tuh digunakan untuk mengukur laju aliran suatu zat cair. Nah, seperti yang kita lihat seperti gambar tadi. Nah, jadi berdasarkan konsep-konsep ini ada rumusan yang dimana A1 dikali P1 akan sama dengan A2 dikali P2 ya. Atau untuk mau mencari kecepatan habis ini itu didefinisikan sebagai ini, P1 adalah akar 2GH kita bagi dengan A1 per A2 kuadrat kita kurangi dengan 1, dimana dikalikan dengan rho 1. Inilah rumusan daripada suatu kecepatan pipa penturimeter. Ya, dimana H ini itu adalah selisih daripada ketinggian H1 kurang H2. Artinya H1 dikurangi H2 ya, mempengaruhi di situ. Itulah yang kita ukur. A1 dikurang A2 berapa? Nah, untuk A1 dan A2 itu adalah suatu luas penampang pada bejana ini dan pada bejana yang mana? Bejana ini. Begitu. Nah, ini adalah suatu pipa penturimeter secara yang biasa. Nah, ada namanya
jenis pipa penturimeter yang dikaitkan dengan manometer. Pipa penturi dengan manometer itu definisikan seperti ini. Misalkan di sini ada tabung lagi, ya, seperti ini. Mengecil dia. Atau kita hapus dulu ya. Kita hapus lah. Mau lebih rapi. Misalkan gini ya, gini. Dimana di sini kita anggap sini ada bolongan ya, bolongan. Ada H. Nah, terus ini namanya H2 dan ini namanya H1. Jadi ada di sini yang mengakibatkan adanya perubahan. Nah, biasanya itu dirumuskan sebagai ini, yaitu adalah kecepatan 1 2GH rho 2 dikurangi dengan rho 1 kita bagi dengan A1 per A2 masing-masing kuadrat kurangi 1 rho 1. Hampir mirip secara normal seperti itu ya. Nah, sebenarnya konsep pipa penturimeter itu banyak macamnya ya, tergantung jenis-jenisnya. Jadi biasanya cara apa sih namanya, biasanya itu ada dua dulu lah kita bahas, yaitu tentang pipa penturimeter manometer dan pipa penturimeter tanpa manometer. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai viskositas ya. Kita akan membahas yang terakhir mengenai viskositas. Viskositas. Nah, apa viskositas itu? Jadi viskositas itu adalah suatu kekentalan daripada fluida. Jadi jika fluidanya itu semakin kental, maka gaya hambatnya pun akan semakin besar. Susu itu kan kental, dia tentu mempunyai gaya hambat. Nah, di mana gaya hambatnya itu dinamakan apa? Gaya Stokes. Secara fisika bahasanya namanya gaya Stokes. Ingat, jika semakin kental suatu zat cair, maka akan menambahkan suatu gaya hambatan dari para fluida. Di mananya besar viskositas itu didefinisikan sebagai ini. Fs adalah 6 VRV. Ya, dimana simbol itu ini merupakan suatu koefisien viskositas ya. Sedangkan R itu adalah jari-jari bola yang dilepas biasanya dalam 1 meter. Untuk Fs ini itu adalah gaya hambat, dan V itu adalah suatu laju bola atau laju zat cair gitu loh. Nah, jadi jika bola dalam fluidanya itu mencapai kesetimbangan, maka kecepatan bolanya itu akan konstan. Nah, kecepatan konstan inilah yang kita sebut dengan suatu kecepatan terminal. Di mana kecepatan terminal itu didefinisikan sebagai ini. Vt adalah 2GR kuadrat per 9 rho B dikurangi rho A. Vt adalah kecepatan terminal, rho A adalah massa jenis cair, rho B adalah massa jenis benda,
sedangkan R itu adalah jari-jari bola, yang dimana merupakan objek yang terhambat dikarenakan adanya suatu kekantalan fluida. Oke, mungkin demikian dari saya penjelasan secara sederhana mengenai fluida, di mana saya sudah membahas mengenai fluida statis dan fluida dinamis. Mungkin bisa dipahami teman-teman sebagai ilmu baru. Boleh share dan subscribe. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.